Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelas 10 analis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan nata de coco. Berikut adalah penjelasannya. Istilah nata berasal dari bahasa Spanyol yang artinya terapung. Hal ini sesuai dengan sifatnya, yaitu sejak dia mati dari proses terbentuknya merupakan satu lapisan tipis yang terapung pada permukaan yang semakin lama akan semakin tebal. Nata yang diproduksi dari limbah air kelapa disebut juga dengan nata de coco. Bakteri pembentuk nata atau selulosa termasuk golongan Archaeobacter, di mana bakteri ini umumnya ditemukan di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dapat juga diperoleh dari asam asetat dan minuman beralkohol. Sari buah merupakan cikal bakal produksi nata dengan bantuan bakteri Archaeobacter psilinum yang mengubah glukosa dari sari buah menjadi asam asetat dan benang-benang selulosa. Aktivitas mikroorganisme pada air kelapa tersebut akan membentuk jutaan benang selulosa yang padat dengan tingkat warna putih hingga transparan. Asam asetat untuk mengatur keasaman media sehingga pH berkisar 3-5 agar pertumbuhan mikroba dan produksi nata de coco maksimal. Langkah-langkah untuk membuat nata de coco yaitu yang pertama, pembuatan substrat. Pembuatan substrat diawali dengan pemilihan bahan baku yaitu air kelapa yang kemudian disaring untuk memisahkan air kelapa dari pengotornya. Proses dilanjutkan dengan pemanasan dan penambahan bahan pendukung lainnya seperti gula pasir, amonium sulfat, dan asam asetat. Setelah penambahan bahan pendukung, dilanjutkan dengan pendinginan substrat agar bibit atau bakteri dapat tumbuh optimal. Suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri Archaeobacter psilinum berada pada kisaran 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Yang kedua adalah fermentasi. Dalam proses produksi pembuatan nata de coco dengan bakteri Archaeobacter psilinum, fermentasi dilakukan dalam inkubator karena bakteri Archaeobacter psilinum merupakan tipe bakteri yang aerob yang dapat tumbuh optimal dengan keadaan sedikit udara dan terhindar dari sinar matahari. Media yang digunakan juga harus tahan terhadap goncangan dan getaran, sehingga fermentasi bisa berjalan secara optimal. Apabila rentan terhadap goncangan, benang-benang selulosa yang terbentuk tidak berlangsung secara sempurna. Waktu optimal fermentasi sekitar 2-4 minggu. Yang ketiga, purifikasi. Proses purifikasi pada proses pembuatan nata de coco dilakukan setelah masa fermentasi selesai dan terbentuk lapisan nata de coco siap panen. Nata de coco ditiriskan lalu dipindahkan ke wadah steril untuk dilakukan pencucian berulang-ulang. Proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan zat berbahaya dan kontaminan yang mungkin terkandung dalam nata de coco. Setelah dicuci, nata de coco direndam semalaman dengan air lalu dicuci lagi keesokan harinya. Nata de coco yang telah melalui proses pencucian direbus kembali lalu sisa air rebusannya dibuang. Proses perebusan dilakukan sebanyak 2 kali untuk menghilangkan bau asam. Setelah itu nata de coco siap masuk ke tahap perendaman dengan asam sitrat, air gula, maupun sirup sebagai perasa tambahan dan pengawet alami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses pembuatan nata de coco. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.